untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai tanda manusia yang berlimpah berkah bersama narasumber kita adalah Ustazah Erika Septiana MHUM MA MKAS. Di ujung telepon kita sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustazah. Terputus ya. Kita masih menunggu kembali pendengar untuk segera tersambung bersama narasumber kita adalah Ustazah Erika Septiana MHUM MA. Jadi jangan lupa nanti silakan bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, dan juga pendengar di aplikasi RRI Digital, serta bisa Anda juga komen langsung di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ustazah, perbincangan kita ini mengenai tanda manusia yang berlimpah berkah ya. Baik, insya Allah. Baik, sebelum dibuka sesi tanya jawab, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan, Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahda wa nakunna binaqdillahi an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang senantiasa selalu kita haturkan, karena dengan keberkahannya, dengan rahmatnya kita dimampukan untuk senantiasa hidup, berdiri di muka bumi ini, di atas dunia ini, atas keridhoannya. Salawat dan salam terhatur pula kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hendaknya kita selalu berselawat di atasnya, karena dengan kebaikan beliau, keluhuran beliau, hidup kita menjadi lebih benar untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Pro 1 yang insya Allah senantiasa mendapat limpahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memulai puasa Arafah kita pada hari ini dengan niatan yang tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan hari ini menjadi momentum bagi diri kita untuk mendapatkan keberkahan yang lebih baik lagi, yang lebih luas lagi, dan lebih berdampak lagi kepada diri kita, agar kebaikan itu benar-benar paripurna ada di dalam kehidupan lahir maupun batin kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah adalah sesuatu yang sungguh akrab di telinga kita, tetapi kadang tidak terlalu dipahami di dalam akal pikiran kita. Padahal dalam setiap napas kita, setiap udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, semua ini merupakan bentuk dari keberkahan yang Allah berikan kepada kita, agar kita dapat menjadi hamba-Nya yang menjalankan ibadah, dan kewajiban utamanya adalah bersyukur, itu bisa lancar melaksanakannya. Namun di dalam menjalani kehidupan dan takdirnya, manusia selalu diberi coba oleh Allah. Karena memang hakikatnya hidup di dunia ini senantiasa berlimpah cobaan. Karena itulah fungsi yang Allah berikan dari akal yang sungguh tidak pernah diberikan kepada makhluk yang lain. Bentuk berkah yang sesungguhnya itu adalah Islam itu sendiri. Al-Quran dan hadis menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan penerang yang sesungguhnya,
dalam kehidupan lahirnya maupun kehidupan batinnya. Dalam Al-Quran disebutkan di surat As-Sad ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Yang artinya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkannya, gitu ya, yang aku turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Mubarakun. Berkahnya seperti apa? Untuk ditadaburi atau untuk dihayati ayat-ayatnya dan juga untuk dizikirkan, untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang berakal sehat dan senantiasa mendapatkan pelajaran. Artinya apa? Beragama Islam menjadi keberkahan yang menjadi sempurna itu adalah dengan menggunakan akalnya. Apabila ingin disebut beragama, maka tidak hanya mengikuti ajaran agama itu dengan kemauan hawa nafsu saja, tetapi hendaknya ajaran agama ini dikaji dengan menggunakan akal yang sehat dan tidak melanggar norma-norma yang sudah ada dalam kehidupan di sekitar kita. Artinya apa? Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan itu adalah sesuatu yang mutlak didapat oleh setiap orang. Tetapi untuk mekanismenya, untuk pelaksanaannya dalam kehidupan masing-masing, keberkahan itu elastis sifatnya. Dan itu senantiasa harus disyukuri. Makanya ada beberapa tanda bagi orang Muslim yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akalnya tadi, mereka salah satunya akan ditunjukkan menjadi makhluk yang beristiqomah. Istiqomah itu maksudnya menetapkan diri dalam kepribadian yang baik. Konsisten melakukan kebaikan, sehingga dengan ketetapan hatinya beramal dan berbuat baik tersebut, mereka akan mendapatkan pahala. Hal ini menjadi jalan bagi manusia untuk membersihkan akalnya, membersihkan tingkah lakunya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Walaupun banyak cobaan, banyak godaan, kemudian juga kadang-kadang merasa dipersalahkan, tetapi ketetapan hatinya untuk memegang kebaikan itu sangat jelas dan sangat konstan, tidak pernah terganggu. Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa sesungguhnya manusia ini tengah mendapatkan keberkahan yang tiada akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, seorang manusia yang mendapatkan keberkahan yang besar itu mencintai keistiqomahannya, bukan dengan ego mempertahankannya. Maksudnya apa? Kecintaan untuk mempertahankan kebaikan itu tentunya menimbulkan manfaat bagi lingkungannya. Bukan keistiqomahannya itu atau keteguhan niat tersebut akan menambah masalah bagi lingkungannya. Itu indikator yang kuat. Jadi kalau seandainya ketemu di masyarakat ada yang dengan ego mempertahankan itu, maka itu bukan istiqomah yang diinginkan oleh Islam. Tetapi mungkin keteguhan itu berawal dari egoistikan, kekeras kepalaan, dan hal-hal yang sejenis itu. Kemudian tanda yang keduanya adalah senantiasa merasakan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sepertinya hanya sekedar khayalan bahasa langit saja. Tapi ketika kita menyadari bahwa Allah senantiasa berada di dekat kita, tidak pernah menjauh dan tidak pernah juga menyengsarakan kita, maka kita akan
mendapatkan rasa rindu ketika beribadah, ketika memberikan semua fasilitas kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita akan menggunakan kurban kita hari ini, bagaimana niat kita untuk memberikan kurban kita esok hari yang semata-mata kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang membuat kita merasa rindu mungkin salah satunya adalah merasakan kebersamaan yang memang didasari oleh rasa tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam bahasa Al-Quran pada surat Al-Anfal misalnya, yang ketika disebutkan nama Allah itu bergetar hatinya. Baru disebutkan nama Allah saja sudah bergetar hatinya. Merasakan betapa dalamnya keberkahan yang sudah mereka rasakan dalam kehidupannya. Merasakan cintanya Allah sehingga tak mampu untuk memikirkan hal-hal buruk yang dapat mengganggu kehidupan mereka dan mengganggu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tanda yang kedua adalah pandai memberikan atau mengerahkan semua hal yang ada di dalam potensi kemanusiaannya, semuanya digunakan untuk memilih hal-hal yang terbaik yang berdasarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua tindakannya, semua perkataannya, semua didasari hanya untuk diberikan kepada Allah dan ujung-ujungnya akan berhasil pahala ke dalam diri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan bukanlah sesuatu yang sifatnya asa saja atau perkataan saja, tetapi keberkahan itu benar-benar dapat dirasakan secara lahir, secara zahir, dan itu akan menjadikan penilaian orang terhadap diri kita, apakah kita menjadi seorang manusia atau seorang makhluk Allah yang dapat memberikan manfaat kepada lingkungannya berdasarkan ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi manusia yang melakukan tindakan-tindakan baik, tetapi dengan motivasi-motivasi tersembunyi. Sehingga motivasi itu mengalihkan dari perhatian kita dengan menetapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi tanda-tanda orang yang mendapatkan berkah sehingga kita dapat melihatnya dari berbagai macam sisi. Tetapi indikator-indikator umum ini dapat didasari dengan cara pandang yang juga tulus dan ikhlas. Bukan untuk persaingan, bukan untuk pamer, atau bukan untuk hanya sekedar menunjukkan ego saja. Tetapi semua yang kita lihat, kita nilai, kemudian kita respon, itu didasari karena kesyukuran kita atas kehidupan yang diberikan Allah kepada diri kita. Walaupun banyak masalah, banyak kesulitan yang kita temui, tetapi tetap kita menjadikan cahaya yang diberikan Allah sebagai panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Tata, mungkin ini sebagai pengantar kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut pendengar silakan di 0711369977, 082179279090 untuk yang mau tanya langsung sama Ustazah Erika Septiana M. Hum MA MKes, dan pembahasan kita adalah tentang tanda manusia yang berlimpah berkah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Sama Ibu Kusmini ya. Iya. Dilanjut Bu, silakan pertanyaannya apa? Ya, assalamualaikum Taja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat berpuasa. Ya, sehat Taja ya. Sehat, alhamdulillah. Yang saya tanyakan Taja,
Ini puasa kemarin sama sekarang itu kakak saya itu nggak bisa doanya Arab saja. Doanya itu bahasa Jawa. Nah itu sah nggak tuh puasanya saja. Nah itu aja saja Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan Ustazah. wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Mbak Tata atas waktunya. Bu Kusmini, terima kasih menjadi partisipan pertama pada pagi hari ini. Jadi dari pertanyaan Bu Kusmini bahwa niat yang disampaikan dengan bahasa selain bahasa Arab. Bu Kusmini, niatnya itu bisa dengan berbagai bahasa apapun. Allah akan mengerti berbagai macam bahasa karena keluasannya, kemahaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting, yang sangat dipentingkan itu adalah kelilahannya, kelilahi ta'alaannya. Nah gitu. Jadi ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak merusak semua syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam atau maksudnya aturan-aturan yang ditetapkan dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Jadi puasanya hari ini dan puasa kemarin itu adalah sifatnya sunnah, tapi tetap harus dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan menjalankan ibadah puasa seperti biasanya. Demikian jawaban saya untuk Bu Kusmini, Mbak Tata. Terima kasih. Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Kliwon ya, silakan Pak. Betul. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon, apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Ustazah dan Mbak Tata juga sehat semua. Amin. Pertanyaan saya ini, Ibu. Islam itu sendiri berarti selamat. Kemudian apa sudah ada jaminan ketika kita memeluk Islam itu akan selamat, Ustazah? Yang pertama. Yang kedua, apa memang kita itu tidak boleh niat untuk mengharap sanjungan dari sesama itu, Ustazah? Terima kasih, Mbak Tata. Barakallah, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Tata atas kesempatannya. Pak Kliwon, terima kasih atas pertanyaannya yang dinamis selalu. Jadi Islam itu adalah agama yang sebetulnya menurut saya itu adalah agama pemilik dunia akhirat ini. Tetapi dalam perjalanannya manusia ini mendapat godaan yang besar sehingga ada opsi sepertinya gitu, seperti ada opsi untuk memeluk agama yang lain atau mempercayai kekuatan alam yang lain. Maka dari itu Allah memberikan kata-kata Islam yang di surat Al-Maidah ayat 3 kepada agama yang dibawa dan dipunggawai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang pada saat itu sungguh mendapatkan cobaan yang besar. Jadi penyelamatan yang dimaksudkan dalam Islam itu adalah selamat daripada kerusakan, selamat daripada kesalahan yang akan membawa manusia ini pada masa akhirnya akan menjadi penduduk neraka. Seperti itu. Jadi keselamatan sebenarnya bukan hanya sesempit itu ya. Keselamatan yang diberikan itu salah satunya misalnya dengan dapat merasakan berkah hidup di dunia ini. Jadi mampu membedakan antara yang baik dan yang benar, kemudian dapat menerapkan itu menjadi salah satu misi dan makna dari kata Islam sebagai penyelamat itu sendiri. Gitu. Jadi intinya bahwa keselamatan itu bisa dinilai dari makna yang sangat besar, tapi juga dapat dinilai dari makna yang sangat sederhana. Dengan berislam banyak sekali manusia yang dapat menggunakan kecerdasannya dengan baik sehingga dia mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah. Dan rasa bahagia menemukan kebenaran itulah yang disebut dengan penyelamatan itu sendiri gitu Pak Kliwon ya. Jadi semoga bisa dipahami apa yang saya maksudkan, karena memang yang dimaksud dengan Islam itu potensi penyelamatannya itu sungguh sangat besar. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kita mendapatkan sanjungan itu
juga diperbolehkan. Salah satunya dengan, bahkan di dalam Islam itu salah satunya diwujudkan dengan saling memberikan hadiah. Antuhaddu bainakum, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk dari pujian dan sanjungan itu bahkan diperbolehkan di dalam Islam. Tetapi masalahnya adalah sanjungan ini kalau menjadi orang yang ingin mendapatkan berkah yang berkelanjutan, maka kembalikan sanjungan itu hanya kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Perizinan atau lancarnya usaha atau upaya yang dilakukan oleh manusia sehingga dia dapat diberikan sanjungan karena orang lain memandang dia baik, maka dapat diberikan sanjungan tersebut, sesungguhnya itu bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang di dalam diri manusia ini ada yang namanya godaan setan. Dan ancaman dari kebanyakan menerima atau kebesaran rasa yang diperoleh akibat sanjungan tersebut adalah rasa sombong. Nah, jangan sampai kita menjadi manusia yang terjebak atau terjatuh dalam sifat sombong tersebut, sehingga dalam setiap aktivitas kita yang kita cari itu niatannya adalah mencari sanjungan orang, bukan mencari keridhaan Allah gitu. Jadi itu yang kadang-kadang mengkaburkan makna sehingga kita kadang lupa. Boleh kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, tetapi apabila hamdalah yang kita ucapkan itu tidak mencapai kepada hati yang sesungguhnya untuk mengembalikan semua kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu berubah menjadi rasa sombong dan percaya diri yang berlebihan, maka itu kita setengah mendapat cobaan Allah, dicabut keberkahannya. Salah satunya adalah dengan tidak mampunya kita merasakan bahwa ada unsur dan ada andil Allah dalam setiap perbuatan yang kita buat, sehingga kita mendapatkan kebaikan berupa sanjungan dan kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu jawaban untuk kliwon dari saya, Mbak Data. Terima kasih. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata, selamat pagi. Sama siapa di mana? Sama Aldo di Bali. Siapa? Pak Aldo ya? Ya, Oke, silakan Pak. terima kasih. Selamat pagi Ustazah. Pagi Pak Aldo. Ya, sehat kan? Alhamdulillah. Gini Ustazah, saya ingin tanyakan, kalau kita sembahyang sunat, kira-kira waktu yang tepat itu jam berapa gitu? Seperti sembahyang tahajud gitu, antaubat gitu ya. Nah, itu meminta kepastiannya kira-kira waktu yang tepat gitu. Itu aja pertanyaan saya. Makasih Mbak Tata, makasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Aldo. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Data atas kesempatannya. Pak Aldo, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi sholat sunat itu bisa dilakukan. Sholat sunatnya ada berbagai macam gitu kan. Yang dilakukan berdekatan dengan waktu-waktu waktu sholat wajib, misalnya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, atau sholat sunat wudhu boleh juga dilakukan di dekat waktu sholat wajib. Kemudian yang Pak Aldo sebutkan tadi ada sholat taubat dan sholat tahajud. Sholat taubat itu boleh dilakukan kapan saja dan tidak hanya dilakukan dalam satu kali saja. Mungkin boleh dengan setiap hari karena dosa yang kita lakukan juga setiap waktu gitu ya. Karena manusia itu memang tempatnya lupa. Jadi untuk menyadarkan diri kita senantiasa dari perbuatan dosa kita, maka kita maka kita sebaiknya memang menyadarkan diri kita melalui sholat taubat tersebut. Sholat taubat itu bisa dimulai kita lakukan setelah sholat wajib. Tapi
tapi di waktu sholat yang ditentukan. Misalnya kalau setelah asar tidak boleh, setelah subuh tidak boleh ada sholat sunnah setelah itu. Kita lakukan malam juga boleh, habis mulai sholat isya boleh, atau kita mau melakukan sepertiga malam seperti waktunya sholat tahajud. Sholat tahajud itu sunnahnya dilakukan di sepertiga malam, jadi di antara jam 12 ke atas sampai menjelang waktu subuh. Itu sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW melakukan sholat malamnya itu dari mulai sepertiga malam, itu adalah waktu yang utama sampai waktu subuhnya. Itu demikian jawaban saya untuk Pak Aldo, Mbak Tata. Terima kasih. Lanjut pendengar, silakan. Oh iya, saya bacakan WA dulu sebelum saya ke telepon lagi. Ini ada WA dari Pak Agus di Curug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah manusia itu bisa meraih puncak dari keberkahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustazah, mohon maaf lahir dan batin semuanya ya. Oke. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Data atas kebacakannya. Pertanyaan via WhatsApp ini, Pak Agus terima kasih atas partisipasinya. Jadi insya Allah semua manusia itu apabila mereka istiqomah, dia akan meraih puncak keberkahan. Puncak keberkahan itu adalah wafatnya kita dengan husnul khatimah. Itu puncak keberkahan. Kemudian setelah wafat itu kita mampu dimasukkan, dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Nah, itu sesuatu ukuran yang belum ada manusia yang sudah pernah ke sana dan kembali gitu ya Pak Gus ya. Jadi tapi dalam kehidupan di dunia jalan menuju puncak itu adalah dengan merasakan hidup di dunia ini, menjalani semua yang Allah takdirkan bagi kehidupan kita itu dengan bahagia dapat kita jalani. Tidak dengan keluh kesah, dengan gerutu, atau dengan perhitungan-perhitungan manusia. Jadi kita mampu membedakan dan kita mampu membawa kehidupan kita itu dengan jalan pikirnya Allah, bukan jalan pikirnya manusia. Maksudnya kalau jalan pikirannya Allah itu datang rezeki dengan jalan yang tidak diduga-duga, sehingga kita senantiasa merasa selalu ada pertolongan yang dapat kita rasakan. Meskipun orang lain tidak mampu melihat itu, tapi kita merasa bahagia dengan kehidupan kita, dengan dengan cerita hidup kita seperti itu. Kemudian kita juga merasa senantiasa ada Allah, bukan hanya ketika sholat saja gitu, atau ketika kita melaksanakan ibadah, tetapi ketika kita melaksanakan semua rencana-rencana dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa merasakan adanya keberkahan di sana. Maka dalam perjalanannya nanti rasa bahagia itulah yang menjadikan tanda atau menjadi indikator di dalam diri kita agar kita ini semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, semakin meningkatkan kuantitasnya juga, sehingga kita merasakan bahwa hidup kita ini hanya karena Allah dan hidup kita ini hanya untuk Allah. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Pak Agus, Mbak Ratna. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Lanjut lagi, ini dari Pak Romli di Sembawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Romli di Moradamai ya, di Sembawang. Pertanyaannya, kita manusia ini selalu melihat keberkahan itu memandang dari sisi harta, misal dari sedikit atau cukup gitu ya. Lalu bagaimana nih cara merubah paradigma ini agar kita memandang yang lain juga merasakan keberkahan, apa yang harus dilakukan gitu Ustazah? Terima kasih Mbak Rata atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Pak Romli, terima kasih banyak atas partisipasinya. Memang konotasi dalam kehidupan duniawi, karena dunia ini adalah sifatnya materi, maka pikiran kita atau ukuran yang kita punya itu pasti dengan harta. Harta itu juga berupa kesehatan, Pak Romi. Jangan lupa harta atau sesuatu yang material sifatnya, yang kematerian, itu segala sesuatu yang bisa dinilai oleh manusia. Jadi misalnya contohnya begini. Ada seseorang dengan gaya hidup yang sederhana, badannya bersih, penampilannya bersih, rapi, rajin ibadahnya, kelihatan, itu
dapat dinilai sebagai manusia yang berhasil. Jadi orangnya itu yang tawadu, kemudian teduh, eh, dapat dipercaya kelihatan dari gestur tubuhnya, dari wajahnya. Itu juga menjadi ukuran bahwa sesungguhnya hidupnya itu penuh berkah, penuh berkah. Jadi ada sesuatu yang di dalam pikiran kita, di dalam pemahaman kita, sehingga kita tahu bahwa eh, satu individu ini sudah berhasil hidupnya. Karena biasanya kalau orang yang berhasil mengatasi hawa nafsunya, atau orang yang mendapatkan keberkahan yang banyak, cenderung tidak mau memamerkan hartanya dalam kehidupan. Tetapi dari gaya, caranya, gesturnya, dari cara hidupnya, itu kita akan mendapatkan hikmah tersendiri sehingga kita mampu melihat hidup orang ini berhasil gitu ya. Jadi maksudnya contoh misalnya dengan hartanya dia memudahkan urusan orang lain. Dengan hartanya bukan untuk dipamerkan, tetapi beliau selalu ada untuk membantu permasalahan orang lain apapun itu. Kemudian juga kalaupun dia terlihat mungkin kurang mapan kehidupannya secara ekonomi, pas-pasan, tetapi beliau ini adalah salah satu sosok yang dinilai menenangkan. Sehingga di dalam lingkungan pergaulannya beliau dianggap sebagai orang yang bijaksana. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak selamanya makna harta yang dimaksudkan dalam meraih keberkahan itu adalah harta secara nyatanya. Harta itu bisa bersifat ilmu, bisa bersifat kebijaksanaan, bisa bersifat hal-hal yang lain. Sehingga membuat orang yang memandang, orang yang mendapatkan berkah ini adalah satu sosok yang bisa dipercaya untuk menjadi sandaran keilmuan. Sehingga dia dapat memudahkan kehidupan orang lain, gitu ya. Bukan hanya kehidupannya, dia dapat memudahkan kehidupan orang lain sehingga kemanfaatan atas dirinya terhadap lingkungannya itu dapat dirasakan oleh orang banyak. Karena sesungguhnya anfa'uhum linnas atau bermanfaat bagi manusia lain itu adalah salah satu indikator besar bahwa manusia itu mendapatkan hidup yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermanfaat itu menjadi poin penting dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan berkah. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Romli, Mbak Tata. Terima kasih. Baik, silakan pendengar, kita masih ada beberapa menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Saya bacakan lagi nih WA yang masuk di 082179279090. Sebenarnya untuk menjadi manusia yang berlimpah berkah itu sudah bisa kita ketahui belum kita itu dikasih apa saja begitu, Ustazah? Maksudnya dalam artian bagaimana tanda-tandanya bahwa kita tuh memang selalu berlimpah berkah gitu. Baik, terima kasih Mbak Tata. Dari siapa Mbak Tata? Tidak disebutkan namanya, Ustazah. Hamba Allah. Boleh. Terima kasih Mbak Tata atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikator utama tubuh kita, lahir batin kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah satu, kita punya kesabaran yang luar biasa. Sehingga dengan kesabaran itu menimbulkan rasa bahagia kita. Selain keistiqomahan tadi, istiqomah itu tadi akan memberikan efek sabar dalam diri kita. Karena sabar itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong bagi kita. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dijalani dengan sabar, kesabaran itu akan memberikan pemikiran yang luas. Pemikiran yang luas itu akan menghasilkan tindakan yang tidak gegabah, sehingga kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Walaupun posisi misalnya terjepit sekalipun, tetapi ada rasa bangga dan bahagia di sana, di dalam diri kita, sehingga kita merasa mampu menyelesaikan masalah itu dengan cara baik-baik saja. Masalah kehidupan ini bisa bermacam-macam, tetapi kadang-kadang dari satu masalah itu tumbuh masalah yang baru. Karena apa? Karena keputusan
atau kegegabahan kita, keterburu-buruan kita, ketidaksabaran kita yang akan menghadirkan masalah baru dari satu masalah yang belum selesai gitu lah. Jadi intinya bahwa salah satu indikator kuat ketika kita merasakan keberkahan itu adalah kesabaran dan ketenangan sikap, sehingga kita ini merasa bahagia dengan berbagai macam keputusan kita yang tentunya tidak membawa mudarat bagi lingkungan kita, dan kita merasa bahagia apapun kondisi yang kita dapati dalam kehidupan kita tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya untuk hamba Allah. Terima kasih Mbak Tata. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Pak Abu Bakar dijauhi ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar. Selamat berpuasa. Arafah. Ya, amin. Begini Ustazah, untuk menjadikan harta barakah itu dimulai dari mana Ustaz? Apa dari pekerjaan atau dari usaha yang bagaimana? Itu saja Ustazah maupun cari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Data. Pak Abu Bakar, terima kasih atas partisipasinya. Untuk memulai keberkahan itu kita mulai dari hembusan napas kita, bukan dimulai dari mana Pak Abu Bakar. Dari mulai kita merasa napas kita berhembus ketika bangun pagi, maka niatkan diri kita ini untuk menjadi hamba Allah yang baik dan terbaik dari waktu ke waktu. Sehingga ketika kita meniatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itulah kita tengah menyusun langkah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di dalam Islam seluruh hal yang dilakukan dalam kehidupan kita harus dilandasi dengan niat. Dan niat inilah kemudian akan membimbing kita menuju kepada hasil dari semua tindakan yang kita lakukan. Kalau niat kita hanya untuk harta, maka Allah akan berikan itu hanya sebatas harta saja. Kebahagiaan yang kita dapatkan ketika mendapatkan hasil dari tindakan kita tersebut hanya sebatas apa yang kita niatkan. Maka kita hendaknya karena sebagai hamba Allah kita berniat segala sesuatu itu. Ketika kita kembalikan hanya untuk Allah, maka semua hal itu hasilnya nanti akan berefek baik kepada kita. Karena berkah itu salah satunya adalah semua hal yang diniatkan itu apabila untuk Allah, maka akan dikembalikan lagi oleh Allah kepada kita. Hasilnya bisa berupa materi, apakah itu sikap baik dari lingkungan kita, apakah itu pikiran yang baik di dalam badan kita, apakah itu berupa harta, reward berupa gaji yang besar, bonus yang banyak, sehingga kita menjadi manusia yang bernilai harta yang banyak. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Pak Abu Bakar dan Mbak Tata. Terima kasih. Baik, Ustazah, semua pertanyaan sudah kita jawab ya, baik WA maupun telepon. Sebelum diakhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Ustazah? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan puji dan syukur atas semua peristiwa yang dialami sepanjang obrolan pada pagi hari ini, karena saya menilai semua pertanyaan yang diajukan kepada saya ini mengandung keberkahan yang sangat banyak. Kenapa? Karena saya sangat bahagia Allah menyampaikan niatan saya ingin menyampaikan suara kebenaran ini kepada para pendengar sekalian. Dan itu direspon dengan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh sangat berbobot. Dan insya Allah ini menjadi jalan ilmu bagi kita semua. Karena ini saya maksudkan salah satunya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai ilmu itu sangat tidak ternilai, dan rasa bahagia menjadi ukuran suatu keberhasilan dari suatu peristiwa yang dialami. Baiklah para pendengar sekalian, marilah kita meniatkan diri kita hanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita selalu mempersiapkan diri kita agar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita berlimpah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan itu pasti tidak akan pernah disetopkan.
keberkahan itu tidak pernah diberhentikan, dan keberkahan itu tidak hanya dapat dirasakan di dalam asa saja, di dalam pikiran saja. Bukan hanya itu, tetapi keberkahan itu akan berupa materi-materi nyata. Di antaranya mungkin kesehatan kita, rezeki kita, keluarga yang rukun, lingkungan yang nyaman untuk kita hidup di muka bumi ini, dan ibadah pastinya akan menjadi lebih khusyuk. Insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan rasa pertobatan kita, kemohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita, permintaan maaf kita yang mudah kepada saudara-saudara kita, kepada sesama manusia, sehingga dalam pergaulan kita dapat jalani dengan lebih selamat, dengan lebih aman, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang diimpikan oleh semua orang, yaitu yang berlimpah bahagia, berlimpah sehat, dan insya Allah juga berlimpah rezeki harta. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kecacat dan ketidakpantasan yang didengarkan atau didapati selama obrolan ini berlangsung. Kepada Allah saya mohon ampun dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak perusahaan RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan suara kecil dari kebenaran-kebenaran untuk menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mbak Tata. Sama-sama. Pendengar selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung. Maksud kami akan hadirkan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang udah ikutan di Bahasan Religi di Mutiara Pagi hari ini. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk